Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, penuh rahmah. Tentu rasa syukur yang harus kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan umur yang panjang untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa kita maksimalkan untuk memperbanyak amal ibadah sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang beruntung, baik di dunianya, lebih-lebih orang yang beruntung di akhiratnya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah senantiasa mengikuti risalah dan tuntunannya yang akan mengantarkan pada kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah dalam sebuah hadisnya pernah memberikan sinyal dan peringatan kepada kita yang berbunyi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bi thalathati baliyat ulaha yarfa'ullahu min barakati kasbihim wasaniyatu yusallitullahu sultanan zaliman wassalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Rasulullah memberikan peringatan kepada kita umatnya bahwa akan datang suatu masa, suatu zaman di mana umatnya akan lari dari para ulama dan fuqaha. Maka Allah pun akan menimpakan 3 musibah. Ulaha yarfa'illahu min barakati kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha. Banyak orang yang berusaha dan berhasil, bahkan dibilang lebih dari cukup, mapan, dan punya gaya hidup. Tetapi seringkali tidak bisa menjadikan keberkahan, bertambahnya kebaikan, tidak ada ketenangan, selalu merasa kurang dan kurang. Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti ilmunya para ulama. Dalam artian kita meninggalkan para ulama, bukan kita hanya lari saja dari ulama. Tetapi ilmu-ilmu yang seharusnya kita gunakan sebagai landasan untuk mencari nafkah, untuk bekerja, atau untuk hidup di dunia ini, semuanya harus dilandasi dengan ilmu. Karena dalam hadis yang lain pun, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika kita menginginkan kehidupan dunia yang sukses dan bahagia, maka harus menggunakan ilmu. Dan begitupun kehidupan di akhirat, kesuksesan di akhirat juga harus menggunakan ilmu. Dan jika kita menginginkan kedua-duanya, maka itu pun harus dengan ilmu. Maka jika kita berusaha tanpa didasari dengan ilmu ulama, maka yang ada di pikiran kita hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kaidah halal atau haram. Andai kata kita berjual beli berbisnis, apakah sudah menurut syariah Islam? Apakah sudah menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah unsur ribanya? Padahal dalam hadis lain Rasulullah juga menyampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong
dan juga wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli tapi yang tidak ada unsur ribanya. Bagaimana kita bisa mengetahui yang kita jual atau yang kita gunakan uang riba atau tidak? Maka tuntunan dari para ulama yang harus kita gunakan. Maka tidak ada pilihan lain. Kita harus mendekat kepada para ulama untuk menyerap ilmu dan juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah contoh kecil dalam kita berusaha. Apakah ada unsur tipu-menipunya yang akan merugikan pembeli yang seharusnya di dalam jual beli itu sama-sama saling menguntungkan? Kemudian yang kedua, wayusallitullahu sultanan dhaliman. Allah akan mengutus pimpinan yang zalim, pimpinan yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan rakyat dan masyarakat. Apakah masyarakatnya ini bisa hidup dengan sejahtera? Ataukah dia yang penting dia menikmati keberhasilan dan kekayaannya biar masyarakat merasakan kesengsaraan? Tentu jika pemimpin itu yang adil, pemimpin itu yang amanah, pasti mereka akan mendahulukan masyarakatnya. Maka pertanyaannya kepada kita semuanya, sudahkah kita merasakan dipimpin oleh orang yang zalim? Ataukah masih banyak pemimpin-pemimpin yang amanah? Kita berdoa, mudah-mudahan Allah menurunkan pemimpin yang amanah, yang nantinya akan menunda hari akhir itu tidak datang dulu. Kemudian yang ketiga adalah dikhawatirkan meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Jika tanpa ilmu ibadah yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, maka akan menyesatkan. Dan itu pun akan merugikan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang meninggal dalam keadaan tanpa membawa iman. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah, masih bisa mencari ilmu kepada para ulama, sehingga dengan ilmu itu bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhiratnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.